Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Suharyoto, September 2020 menjadi waktu yang tak akan pernah terlupakan olehnya. Sebab saat itu dirinya didiagnosis terkena stroke. Kepala pusing, saya rasakan tangan kiri dengan kanan berbeda, Pak. Kiri normal, kanan agak berat. Kaki juga sama. Terus ke rumah sakit, diperiksa di rumah sakit, ternyata saya kena serangan stroke. Penyumbatan di otak kecil, Pak. Bukan di otak kecil, itu dekat. Setahun kemudian, setelah dikatakan stroke, Pak Suharyoto tiba-tiba merasakan dadanya sakit. Bahkan, nafasnya sampai ngos-ngosan. Jantung saya itu waktu itu sering kadang-kadang sakit, kayak dicucuk jarum. Kalau jalan kaki lama tuh ngos-ngosan itu, sehingga saya ke dokter jantung. Kemudian di CT scan jantung ya, kanan oke, kiri nggak oke, Pak. Sehingga dibutuhkan oleh dokter di kateter, pasang ring 1. Diduga ini akibat gula darah yang tinggi selama menahun. Namun, Pak Suharyoto tidak menyerah. Dengan kontrol rutin ke dokter, diet dan olahraga yang teratur, kesehatannya kini perlahan membaik. Ia pun merasa gula darahnya menjadi lebih terkendali, terutama setelah rutin menggunakan teknologi laser. Dan dari kisahnya ini, mengajarkan seberat apapun masalah kesehatan yang dihadapi, pasti ada solusinya. Lantas seperti apa kisah lengkap Pak Suharyoto? Mari simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Apa kabar pemirsa Go Healthy? Bersama saya Aditya Herpavi dan tentunya bersama para praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke dan Mas Yohanes. Selama 30 menit ke depan, kami akan memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, masa pensiun harusnya menjadi waktu kita untuk menikmati hidup. Tapi muncul gejala mudah haus, mudah lelah, mudah lapar, awalnya mungkin dianggap wajar. Mungkin karena faktor usia ya. Namun keluhan makin sering datang. Pusing, ngos-ngosan, tubuh juga semakin terasa melemah. Dan saat hasil laboratorium keluar, barulah disadari. Jantungnya ternyata tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi jangan biarkan penyakit jantung merampas kebebasan kita di usia senja. Mulailah untuk menjaga kesehatan dari sekarang. Ayo pemirsa, atasi masalah kesehatan Anda bersama Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, sudah bergabung bersama kita. Hari ini ada Bapak Suharyoto, beliau berusia 67 tahun. Langsung kita tanya-tanya sama Pak Yoto. Apa kabar Pak Yoto? Baik. Kabar baik. Wah, Pak Yoto hari ini tampil bugar loh. Ya. Segar. Bagaimana Pak? Keadaan sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Saat ini kesibukannya apa saja Pak Yoto? Ya, tiap hari itu cuma ngomong jujur aja, Pak. Boleh tahu sebelumnya aktif di mana Pak? Profesinya apa? Di sebuah bank pemerintah. Bank pemerintah, berarti pensiunan ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Yoto pasti banyak yang nonton nih. Ya. Istri tercinta, anak-anak, mungkin kolega-kolega Bapak. Silakan disapa dulu Pak. Halo, apa kabar? Keluargaku dan teman-temanku, salam sehat selalu. Oke. Pertama kali yang riwayat kesehatan Bapak yang menurut Bapak cukup mencengangkan itu tahun 2020 kalau tidak salah Pak. Apa yang terjadi saat itu? Jadi September 2020, tiba-tiba kepala pusing.
Oke. Pusing tidak seperti biasanya. Apa yang tercetus di pikiran Bapak saat itu? Kayaknya ini ya kayak serangan stroke gitu. Gejala stroke ya, Ya, Pak? saya terus tidur. Saya tangan kanan ke kiri beda, Pak. Tangan kiri normal, kanan agak berat. Terus kaki kiri biasa, kaki kanan lain. Jadi kanan ya Pak ya? Iya, terus saya terusin pesan taksi Baik. ke dokter, ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Ya, kebetulan saya dekat rumah sakit cuma 3 kilo. Jadi langsung ditangani di rumah sakit. Dan ternyata benar ya Pak? Iya. Saat itu Bapak terserang stroke? Iya. Penyumbatan atau pecah pembuluh darah? Penyumbatan. Penyumbatan. Jadi di MRI, ternyata di dekat udah kecil itu ada penyumbatan, katanya, kata dokter. Berapa lama Bapak dirawat di rumah sakit? 8 hari. Masih ada sisa Pak dari impact dari serangan stroke saat itu? Kata dokter, stroke itu tidak bisa sembuh total. Ada sisanya, ada itu saya ngomong nggak jelas. Baik. Terus nulis dan tekan itu berubah. Pak Yoto sendiri pada saat Bapak terkena stroke ya Pak ya? Ya. Kalau dari hasil pemeriksaannya pada saat kejadian itu, apa Pak yang nilai pemeriksaan yang tinggi Pak? Tensinya Jadi berapa waktu itu? Tensinya 160. 160, bawahnya Pak masih ingat? Bawahnya lupa. Lupa. Selain tensi, Gula darah tinggi juga. Apa saja yang masih belum kembali setelah 8 hari dirawat? Yaitu jalan sempoyongan. Terus ya, tapi kepala udah nggak pusing lagi. Lalu kalau tidak salah tahun depannya Bapak kembali ke rumah sakit untuk keluhan yang berbeda? Saya pernah stroke, jantung saya merasa kayak kadang-kadang terusuk gitu. Jalan kadang napas ngocok, saya berasa jantung. Saat Bapak stroke sebelumnya tidak ada gejala-gejala jantung? Cuman kadang-kadang napasnya sudah sesak. Kalau jalan lama gitu. Kalau jalan lama. Tapi berarti kan sebenarnya ketika saat Bapak tersangkut stroke pun sudah ada gejala-gejala yaitu jadi pemirsa juga harus mengerti ya bahwa semuanya dasarnya adalah pengentalan darah. Ya, betul. Ya, oleh karena itu kita harus berusaha menua dengan sehat. Kuncinya salah satunya adalah tolong darah jangan sampai kental. Ada hipertensi nggak waktu itu Bapak? Iya. Nah, itu juga gara-gara pembuluh darahnya kaku. Jadi benar-benar yang dialami Pak Yoto ini semuanya berkaitan dengan darah dan pembuluh darah. Dan pada akhirnya Pak Yoto memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Ya betul ya Pak ya? Betul. Boleh tahu, pertama kali tahu informasi mengenai teknologi laser Bapak dari broadcast, dari televisi atau dari teman? Nonton Metro TV. Oh. Jadi setelah saya kena serangan stroke, saya nonton di Metro TV. Ya. Apa yang memutuskan Pak Yoto yakin untuk menggunakan laser? Yaitu saya tidak pengen terulang lagi serangan stroke, saya beli Apa yang Bapak rasakan manfaatnya? Rasakan ya kalau bangun itu seger, tidur nyenyak gitu. Dan kontrol darah normal kembali. tadi Bapak mengatakan bahwa tensi sebelum menggunakan laser itu 160 ya Pak ya. Ya. Setelah menggunakan laser tensinya berapa Pak? Antara 110 sampai 120. Oke, bagus dong ya Pak ya, berarti Ya. terkendali ya Pak ya. Kemudian yang kedua ini mengenai gula darah, di mana Bapak mengatakan sebelum menggunakan teknologi laser gula darahnya itu tinggi ya Pak ya. Iya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser gula darahnya berapa Pak? Glukosa puasa itu 115. Wah, oke tuh. Kemudian kalau dari hasil pemeriksaan yang lain Pak, kolesterol, asam urat. Total tuh terakhir itu 107. 107 setelah pakai laser ya Pak ya. Kemudian LDL tuh 56. Cuman HDL itu agak rendah. oke, berarti 32. masih ada ditingkatkan sedikit ya Pak. Terus HbA1c 6,3. Ya, turunkan sebelumnya 7 kan? 7 ya. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan jantung Pak, hasilnya gimana Jantung Pak? kemarin terakhir kontrol normal Pak. Wah, luar biasa. Kita membahas tentang manfaat yang Pak Yoto sudah rasakan, yaitu tekanan darah terkendali. Nah, tekanan darah ini dipengaruhi karena pola hidup tidak sehat, kemudian paparan radikal bebas, peningkatan usia yang mana ini dapat menyebabkan tekanan darah seseorang bisa meningkat. Apa yang menyebabkan
peningkatan tekanan darah salah satunya juga produksi nitrik oxide. Yang mana nitrik oxide ini normalnya diproduksi di dalam pembuluh darah. Ketika diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tetapi sayangnya ketika usia bertambah, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, ini menyebabkan nitrik oxide berkurang. Ditambah lagi adanya sumbatan pada pembuluh darah, ini akan lebih berkurang, menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, menyempit, kemudian aliran darahnya menjadi tidak lancar. Hasilnya apa? Tekanan darah Anda akan lebih meningkat dan akan memperberat kerja jantung. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, nitrik oxide yang diproduksi akan ditingkatkan jumlahnya, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih lancar, kemudian lebih lentur dan lebih lebar. Hasilnya adalah tekanan darah Anda akan terkendali, kerja jantung Anda akan lebih baik lagi. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, ayo take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas pembuluh darah dan darah Anda sehingga kualitas hidup Anda lebih baik lagi. Pemirsa tahu nggak sih bahwa data-data menunjukkan bahwa 4 penyakit terbesar di dunia yang merenggut nyawa, ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah stroke, hipertensi, gula, dan serangan jantung. Penyebabnya itu semuanya berkaitan dengan pengentalan darah. Yang kita harus upayakan tentunya adalah jangan sampai darah kita kental di usia tua. Emangnya seperti apa sih si teknologi laser itu bisa mencegah kekentalan darah? Ini ilustrasinya. Jadi ketika sinar laser itu dinyalakan, maka gumpalan darah, kekentalan darah itu kan bergumpal. Kita sebut dengan agregasi, ya. Nah, kemudian agregasi itu dipecahkan, mengalami fibrinolisis. Akibatnya apa? Kalau darah itu menjadi lancar, nutrisi dan oksigen akan masuk ke pembuluh darah organ-organ vital. Di antaranya otak, jantung, kemudian ginjal, organ keperkasaan. Terus kan kita juga ngelihat, kenapa Pak Yoto kok gulanya bisa turun ya? Kolesterolnya bisa turun ya? Nah, ternyata pemirsa, ketika kita nyalakan teknologi laser itu akan menembus, ya. Namanya lapisan kulit di luar, kemudian sampai ke pembuluh darah. Nah, sampai di sinilah, ya. Ini nih kuncinya. Dia akan mengubah apa? Mengubah itu si kolesterol yang bikin darah kental, tuh si trigliserid itu, si gula yang bikin darah kental ngalir terus itu, dia ubah, ya, menjadi apa? Menjadi energi. Sehingga tadi Pak Yoto mengatakan, saya kalau bangun jauh lebih segar kan. Saya kalau kerja lebih bersemangat, ngomong cucu juga. Nah, karena apa? Dia, nah inilah di dalam inti sel ini ada yang namanya mitokondria. Dia ini dapur energi kita, ya. Dengan bantuan tadi, ya, tambah dengan bantuan NO juga, dia akan menghasilkan ATP atau energi yang kita sebut dengan adenosin trifosfat. Akibatnya apa? Energi bertambah, tapi kadar gula, kadar kolesterol, kadar trigliserid, kadar asam urat bisa menurun. Jadi yuk kita gunakan teknologi laser ini sebagai alat kelengkapan dalam gaya hidup kita sampai usia tua. Karena untuk usia tua dibutuhkan aliran darah yang lancar dan pembuluh darah yang tidak kaku. Oke? Pemirsa, jika Bapak Yoto sudah merasakan manfaat dari kegunaan teknologi laser, sekarang saatnya Anda pemirsa untuk segera menggunakan alat kesehatan aku laser dari Gogomol ini sebagai tindakan pencegahan, karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi aku laser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan, ya, untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Penggunaan rutin aku laser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Bagaimana cara mendapatkan aku laser? Dapat segera menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang ini. Jangan lupa ya, dicatat atau difoto nomornya dan pastikan sudah sesuai. Satu lagi pemirsa,
Gogomall tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi ingat, jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Produk Aku Laser atau dokter laser yang resmi, yang asli dan bermanfaat juga tentunya bergaransi, hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau Anda bisa datang langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Segera take action pemirsa, gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan saatnya kita untuk berbicara fakta. Sel darah merah berlebih tingkatkan resiko stroke. Bagaimana faktanya? Silakan Mas Boyke. Ya, pemirsa, sekali lagi ya, darah kental itu berbagai macam sebabnya. Pak, waktu itu HB-nya berapa? 17. Ya. Di terapinya waktu itu apa salah satunya? Waktu itu cuma disedot aja. Disedot, dikeluarkan darahnya ya. Nah, kekentalan darah ya atau sel darah merah yang berlebih itu biasanya sering terjadi ya pada orang-orang yang tadi dikatakan oleh dokternya apa? Juga makan makanan yang gorengan. Ya, tapi juga sering terjadi pada orang-orang yang tinggal di dataran tinggi ya, karena di dataran tinggi itu kan oksigennya kurang ya kan, sehingga sel darah merahnya harus diproduksi lebih banyak untuk menangkap oksigen. Terjadilah yang namanya polisitemia vera. Pada perempuan itu tidak boleh lebih dari 16 HB-nya ya. Pada laki-laki tidak boleh lebih dari 16,5, Bapak 17 ya. Jadi resikonya karena darahnya kental ya, tentu saja darah yang kental tadi lebih mudah menyumbat. Ya kan, karena kalau kita lihat darah itu kadang-kadang cuman pembuluh-pembuluh darah yang halus itu cuman satu saja pembuluh sel darah merahnya itu dilewati, khususnya pada pusat-pusat, misalnya pusat memori dan sebagainya. Nah, kalau dia itu sampai kental, menggumpal saja sedikit sudah tersumbat. Maka jelas ya, kekentalan darah itu dapat meningkatkan resiko stroke sampai dengan 1,5 kali lipat. Dan untuk itu, jalankan pola hidup sehat, utama makanan ya, gorengan dan sebagainya dikurangi, dan bantulah untuk mengatasi kekentalan darah itu dengan teknologi. Teknologi apa ya? Teknologi untuk mengatasi kekentalan darah. Apa namanya? Teknologi laser. Oke? Itu penyebabnya apa, Pak? Sampai Bapak terserang stroke, juga pasang ring. Kata dokter sih kebanyakan dari kecil kan kita makan gorengan. Gorengan tuh jadi darah itu bisa kental. Dokter itu juga bisa, Pak, darah Bapak itu kental. Jadi bisa stroke. Maaf Bapak, apakah dulu Bapak perokok aktif? Enggak. Oh, enggak juga, Pak. Cuman mungkin negatif, perokok pasif ya. Kopi? Kopi ya sekarang minum. Tapi dokter asal jangan pakai gula Pak, boleh.
Oh baik. Bapak pecinta manis? Dulu. Iya. Kalau orang Jawa kan teh manis sih, dari kecil. Ya. Nah ini juga bisa menjadi pemicu ya menurut dokter begitu ya Pak ya. Lalu setelah dokter menasehati dan Bapak mengikuti anjuran dokter, berarti Bapak sekarang sudah memperbaiki pola hidup Pak? Betul Pak. Sudah. Nah akhirnya sudah memutuskan juga untuk menggunakan teknologi laser. Ya, apakah di rumah Bapak saja yang menggunakan laser atau ada di rumah saya sama istri Pak. Istri juga ikut merasakan. Apa kata istri Bapak manfaatnya? Bagaimana? Ya dia kan waktu itu nggak ada penyakit stroke ya, jadi dia cuma pakai aja kadang-kadang ya. Gitu udah. Bapak pakai berapa lama? Sehari 2 kali. Oke Pak, dan selama Bapak menggunakan laser ini yang paling berkesan apa yang Bapak rasakan? Ya kalau bangun tidur itu seger gitu. Terus pertama tidurnya nyenyak, segar gitu. Oke. Dan periksa darah semua normal. Hasil pemeriksaan semuanya terkendali ya Pak ya. Jadi pemirsa, Anda sudah mendengar manfaat yang dirasakan dari Pak Yoto setelah pakai teknologi laser, kemudian mendengar juga hasil-hasil pemeriksaannya seperti apa, kemudian tadi kita juga sudah menyinggung manfaat dari teknologi laser untuk menstabilkan tekanan darah, gula darah, kemudian kolesterol ya pemirsa. Nah, teknologi laser selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Hal ini disebabkan karena teknologi laser ini akan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Anda dapat lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target dari teknologi laser. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah Anda diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Hal ini yang dirasakan Pak Yoto sendiri ketika melakukan pemeriksaan jantung sekarang sudah normal. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang sudah mempunyai teknologi laser, ayo gunakan secara rutin sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari. Dan bagi Anda yang belum punya, ini waktunya take action sekarang juga. Nah pemirsa, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa teknologi laser itu gabungan antara teknologi timur dengan titik akupunturnya, teknologi barat dengan sinar lasernya, ada lagi tambahannya, yaitu teknologi laser yang disambungkan, yaitu intranasal. Kok mesti pakai intranasal? Apa nggak cukup di sini? Ingat ya, penyebab semua penyakit yang ada di kepala itu juga adalah pengentalan darah. Jadi teknologi ini dibuat ya, teknologi tambahan ini ya namanya intranasal ini didekatkan ke pembuluh-pembuluh darah di kepala. Kenapa di kepala? Karena di kepala itu banyak banget pembuluh-pembuluh darah halus yang membutuhkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Makanya dipakailah tambahan intranasal. Apa saja yang bisa terbantu di situ? Karena nutrisi dan oksigennya cukup masuk ke pembuluh-pembuluh darah otak yang kecil. Yang paling pertama adalah buat mereka yang terkena stroke. Itu cepat banget penyembuhannya. Ya. Kedua tentu saja mereka-mereka yang belum terkena stroke apa? Dia bisa membantu untuk pencegahan demensia. Kemudian yang sering kepala-kepalanya muter, vertigo. Yang sering juga sakit kepala, terbantu juga. Ataupun sakit kepala sebelah migrain terbantu juga. Tadi sinusitis juga terbantu. Saya juga terbantu sinusitisnya ya. Itu teknologi laser yang sudah menggabungkan antara barat dan timur. Ditambah dengan teknologi intranasalnya. Kita gunakan untuk apa? Untuk menjaga gaya hidup sehat kita sampai dengan usia tua. Bagi mereka yang belum sampai terserang stroke sebagai pencegahan. Ya, bagi mereka yang sudah terkena stroke, serangan jantung adalah jangan sampai stroke itu berulang dan sampai terjadi komplikasi yang lebih berat. Jadi yuk kita gunakan teknologi laser sebagai pelengkap hidup kita. Oke? Para pemirsa Metro TV, gunakan kalau kena stroke gunakan teknologi laser. Karena manfaatnya bagi saya cukup bagus. Sehingga teknologi laser itu bisa menurunkan kadar kolesterol, kadar gula,
dan yang lain. Sehingga marilah kita menggunakan teknologi untuk kesehatan kita supaya terjaga dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Pak Yoto sudah hadir di sini, sudah berbagi cerita seputar kesehatan Bapak yang sudah membaik setelah rutin menggunakan laser. Nah pemirsa, ayo sekarang juga segera menggunakan alat kesehatan Akulaser dari Gogomol ini. Bukan hanya untuk tindakan mengobati, tapi alangkah baiknya untuk sebagai alat pencegahan ya. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin Akulaser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, juga kolesterol yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Bagaimana sih cara mendapatkan Akulaser? Anda dapat segera menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang ini. Jangan lupa ya, langsung dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai. Satu lagi pemirsa, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai dan harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk Akulaser atau dokter laser yang resmi, yang asli dan bermanfaat juga bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau Anda bisa langsung datang mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, segera take action sekarang juga. Gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan kita, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pada saat itu sih, dulu saya kena stroke lintas ya dibilangnya ya. Karena ada gangguan di pembuluh darah yang dibilang sama dokter itu twisted atau melintir bahasa Indonesianya. Lalu saya dipasangin balon, kasih ring. Setelah menggunakan teknologi laser semuanya normal ya buat saya. Karena saya punya tensi jadi 120/70. Terus kolesterol saya juga di bawah ambang batas sekarang. Terus jantung jadi sehat. Terima kasih Akulaser. Diingat ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu. Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau Akulaser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.